وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Akui saja Jumatan delik-delik. Jumatan delik-delik akhirnya 2 orang Jumatan di kamar, 2 orang Jumatan di kamar. Kalau misalnya kawan-kawan yang sendirian kerja akhirnya jalan kaki cari yang Jumatan yang sesuai dengan asobiahnya, sesuai dengan golongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya setelah sholat Jumat, kita sama-sama insya Allah sudah melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah, kita masih dalam masjid, santai dulu bersama kawan-kawan. Sedikit saya memberikan hal-hal yang perlu kita ingat dan perlu kita luruskan tentang apa yang menjadi pemahaman kita dulu, yaitu tentang khutbah Jumat. Jadi tentang masalah khutbah Jumat. Dulu saat kita sedang dicokam, kita bahkan menjadi khotib atau minimal menjadi mustami'in, menjadi pendengar atau jamaah-jamaah dari khotib atau seorang pengkhutbah, yang mana pengkhutbah setiap Jumat kita dengarkan dengan tema dan dengan judul yang hampir sama, yaitu dengan judul-judul khutbah yang sudah dibuatkan dalam kitab namanya Kitabul Khutbah atau kitab bab masalah khutbah Jumat. Kita tidak akan membahas tentang bagaimana praktek mereka dan bagaimana, tapi ada hal yang menjadi perlu kita luruskan. Awal-awal dulu saat kita hijrah, itu mereka membuat, saya masih ingat di Facebook juga ada, menantang atau mengatakan bahwa coba saya ingin lihat JRK akan khutbah bahasa Indonesia. Coba saya ingin lihat JRK mau khutbah bahasa Indonesia atau enggak. Narasi ini sebenarnya bukan masalah mereka tidak percaya tentang JRK bisa membuat atau berkhutbah bahasa Indonesia, tapi narasi ini mengandung sebuah niatan bahwa kalau sampai bahasa Indonesia maka sudah batallah, sudah khutbah mereka. Maka bisa dikatakan JRK tak pernah Jumatan karena berkhutbah bahasa Indonesia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, di dalam golongan jukam ini memang tidak, kita akui aja secara umum tidak mengenal namanya khilafiyah madzhab. Jadi tidak mengenal khilafiyah madzhab, perselisihan bab masalah madhab, termasuk nyaris di dalam masalah khutbah. Jadi khutbah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu memang sudah dibahas dalam beberapa kitab. Tidak bahasa Indonesia maksudnya, bahasa selain bahasa Arab itu sudah dibaca atau dibahas dalam beberapa kitab. Salah satunya yang pernah saya baca dalam kitab Madzhabul Arba'ah misalnya. Dalam kitab Madzhabul Arba'ah tentang 4 madhab perselisihan dalam khutbah Jumat. Apakah harus dengan bahasa Indonesia, apakah harus dengan bahasa Arab. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, lalu dari kepengurusan atau ulama ini dalam bahasanya dulu mengatakan mutawari itu waru'a, hati-hati, sehingga mereka membuat bahasa Arab, artinya khutbah harus berbahasa Arab karena katanya dari sisi kemutawarian. Tapi dia tidak mengenal, secara umum tidak mengenal namanya ikhtilaf dalam madhab, tentang boleh atau tidak, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, tentang masalah bolehnya atau tidak. Yang intinya sebenarnya pada rukun khutbah sebenarnya harus tidak boleh ditinggalkan. Adapun masalah bahasanya itu
sebagian besar menyarankan memang sesuai dengan bahasa yang di situ, yang dimengerti di situ. Tapi tidak boleh meninggalkan ayat Quran, tidak boleh meninggalkan sholawat, mendoakan kaum muslimin, itu wajib masuk pada rukun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Yang jadi pembahasannya adalah kemudian menganggap selain khutbah bahasa Arab itu tidak sah. Artinya siapapun yang khutbah bahasa selain bahasa Arab maka tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena berbagai alasan. Ada yang berbagai alasan mencomot-comot dalil, misalnya mengatakan karena khutbah bahasa Arab itu pengganti sholat 2 rakaat zuhur. Itu pun juga saya belum menemukan hadisnya. Silakan yang menemukan silakan komen di bawah. Saya sangat bersyukur sekali. Kalau menemukan hadisnya silakan dikomen di bawah bahwa bahasa khutbah bahasa Arab sebagai pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Itu pernah diungkapkan seperti itu. Ada yang lagi yang mengatakan bahwa itu seperti Nabi Muhammad ketika khutbah bahasa Arab. Ya kalau itu pasti seperti Nabi bahasa Arab yang diceramai bahasa Arab. Ya itu pasti. Tidak mungkinlah Nabi Muhammad SAW itu khutbah bahasa Indonesia sedangkan para pendengarnya bahasa Arab. Ada lagi mengatakan apalah mungkin. Intinya seperti itu. Maka ketika awal-awal hijrah itu dulu saat Syekh Mas'ud, saya ingat sekali saat menjelaskan tentang khutbah selain bahasa Arab, mereka para jokam atau para buzzer jokam mengatakan, aku menunggu JRK mau khutbah dengan bahasa Indonesia. Narasi ini bukan tidak percaya mereka pasti percaya bahwa kita bisa dengan bahasa Indonesia, bisa insya Allah. Bisa, kebanyakan bisa. Tapi narasi mereka dalam rangka kalau benar-benar mereka khutbah bahasa Indonesia maka sudah batallah sudah. Maka JRK tak pernah Jumatan, bisa dikatakan seperti itu. JRK tak pernah Jumatan karena bahasa Indonesia. Nyata? Karena bahasa Indonesia. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, golongan ini memang tidak mengenal. Secara umum, saya bahasa secara umum ya. Saya bahasanya secara umum dan saya mengatakan tentang golongan ini ya. Jadi jangan lambrak kemana-mana. Dengarkan video saya sampai selesai. Saya sedang menyembuhkan, saya sedang maras nih. Kalau orang terkena COVID itu kan biasanya katanya sih yang sudah pernah kena itu bisa menolong kepada yang lain. Artinya wasilahnya apanya yang diambil. Allahu alam saya nggak tahu. Katanya loh. Nah sebagaimana pula orang kena virus takfiri ini juga para mantan-mantan juga harus mendakwai kepada kawan-kawan yang sudah kena virus takfiri. Nah, intinya mereka tidak menganggap semua yang khutbah selain bahasa Arab itu tidak sah. Bahwa selain bahasa Arab bisa sah. Mending akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi ya seperti itu, akhirnya nggak mau bermakmum dengan yang tidak berbahasa Arab. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Tidak cukup. Kenapa? Karena juga ada sebuah golongan atau seseorang atau masjid yang juga ternyata juga bahasa Arab selain jokam. Selain jokam itu juga ada yang bahasa Arab, ada. Tetapi apakah jokam mau bermakmum? No, juga tidak. Maka nanti dinaikkan alasannya karena bukan sama akidahnya. Lah, kunci pokoknya itu sama akidahnya, bukan bahasa Arabnya sebenarnya. Ya bahasa Arabnya itu salah satu. Kemudian pada ujungnya karena beda akidah. Walaupun sama bahasa Arab, bahkan kadang lebih fasih. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, ini yang menjadi pokok permasalahan. Sehingga yang terjadi karena nggak mengenal fikih dan karena asobiyah yang terlalu tinggi, sehingga yang terjadi akui saja Jumatan delik-delik. Ya. Jumatan delik-delik akhirnya 2 orang Jumatan di kamar, 2 orang Jumatan di kamar. Kalau misalnya kawan-kawan yang sendirian kerja akhirnya jalan kaki cari yang Jumatan yang sesuai dengan asobiyahnya, sesuai dengan golongannya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, maka tentunya kalau kita merujuk kepada ini maka JRK itu tidak pernah Jumatan. Ya,
JRK itu tidak pernah Jumatan karena dianggap tidak sah. Padahal khutbah itu apa tuh intinya? Intinya khutbah itu menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat ceramah. Kalau dalam dulu namanya nasihat, iradatul khair lil khair, menyampaikan pesan kepada orang lain. Sehingga apa? Sehingga tidak jarang akhirnya karena khutbah itu sudah selesai dengan bahasa Arabnya, tulisan bahasa Arab di Jokam itu kemudian diulangi agar esensi Jumatan itu ada, yaitu nasihat ba'da sholat, ya enggak. Nah sebenarnya itu hanya untuk mengambil esensi Jumatan aja, gini nek pesannya. Toh walaupun nanti juga pesannya juga 5 bab lagi, juga 5 bab, tidak kok sama mengulas bahasa yang ada di khutbah itu tidak. Karena banyak sekali yang tidak mengerti apa yang dibaca. Jadi sing maca wae ora ngerti apa meneh sing ngrungokne kan ya parah. Sing maca khutbah itu lo nggak mau tahu maknanya, kecuali mubalik ya, mubalik yang jelimet, yang teliti dalam keilmuan itu tahu maknanya. Tapi secara umum bapak-bapak pengurus itu pokoknya maca. Nah, jadi khutbah Jumat itu bukan membaca jambi-jambi untuk ruqyah kemudian didengarkan kemudian ngantuk, bukan itu. Tapi khutbah Jumat itu esensinya adalah untuk menyampaikan pesan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras, tetap istiqomah dalam kebenaran, yang di dalam tetap berpikir kritis, dan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar